Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Para sobat, berjumpa dengan Bagas Januarta di Story Morning. Dan di Crash One kali ini, Story Morning akan membacakan sebuah kitab Durratun Nasihin Mutiara Mubalik yang merupakan satu kitab yang ditulis oleh Usman Al-Haibawi, ahli bahasa oleh Abdul Son Haji, diterbitkan oleh toko kitab Al-Munawar, Semarang. Para sobat, di Story Morning, Kang Bagas Januarta hanya membacakan naskah-naskah dalam bahasa Indonesia. Jika di dalam kitab Durratun Nasihin Mutiara Mubalik yang ditulis oleh Usman Al-Haibawi, ahli bahasa oleh Abdul Son Haji, ada beberapa tulisan dalam bahasa Arab, baik itu firman Allah maupun hadis Nabi besar Muhammad SAW. Naskah dalam bahasa Arab tidak dibacakan dan akan hanya dibacakan terjemahannya saja. Dan mohon maaf apabila hal ini tidak berkenan bagi para pendengar semuanya. Dan apabila para sobat ingin mengetahui tulisan aslinya di buku aslinya, para sobat dapat menghubungi Story Morning melalui Kang Bagas Januarta. Dan para sobat bisa membacanya secara langsung dan lengkap, atau mungkin para sobat ingin memesan buku tersebut, para sobat dapat menghubungi Story Morning melalui Kang Bagas Januarta untuk mendapatkan buku tersebut. Para sobat, masih bersama dengan Story Morning, bersama dengan Kang Bagas Januarta, dan pada Crash One kali ini, Kang Bagas akan membacakan kitab Durratun Nasihin, pengajian pertama keutamaan bulan Ramadan, yang bisa dilihat pada halaman 25. Para sobat yang budiman, pengajian pertama keutamaan bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan yang memisahkan antara hak dan batil. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi seseorang apabila namaku disebutkan di sisinya sedang dia tidak mau membaca sholawat untukku, Allahumma sholli alaih. Celaka bagi seseorang yang masih mempunyai dua orang tua atau salah satu dari keduanya, sedang dia belum pernah melaksanakan hak mereka, suatu amal yang menjamin masuknya dalam surga. Dan celaka bagi seseorang yang menjumpai bulan puasa sampai dengan selesainya bulan puasa, dia belum diampuni. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan rahmat, yaitu bulan kasih sayang dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana belum diampuni di bulan Ramadan, tertipulah dia. Para sobat, dan diriwayatkan daripadanya
alaihi salatu wassalamu, barang siapa membaca sholawat 100 kali untukku pada hari Jumat, maka besok pada hari kiamat dia datang dengan bersinar. Sekiranya sinar itu dibagi-bagikan kepada semua makhluk, niscaya mencukupi. Diambil dari Subdatul Wangis Dina. Para sobat, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk di sebuah neraka. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman, katiban, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Para sobat yang budiman, diriwayatkan bahwa suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan 700 tahun sesudah suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Zabur pada malam ke-12 bulan Ramadan selang sesudah kitab Taurat 500 tahun. Kitab Injil pada malam ke-18 bulan Ramadan sesudah kitab Zabur selang 1200 tahun. Dan Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan pada malam ke-27 pada bulan Ramadan sesudah kitab Injil selang 620 tahun. Diambil dari kitab Al-Hayati. Para sobat yang budiman, masih bersama dengan Story Morning bersama dengan Kang Bagas. Para sobat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun itu menjadi Ramadan. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan, ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Diambil dari Subdatul Wangis Dina. Para sobat, Hafaz Al-Kabir bercerita bahwa Daud At-Toha berkata, pernah saya tertidur pada malam permulaan bulan Ramadan. Pada waktu itu, saya bermimpi tahu surga. Dan saya duduk di tepi sungai yang penuh dengan mutiara dan permata indah. Tiba-tiba saya melihat para bidadari dari surga yang berwajah bersih, cerah, lagi kelihatan ramah. Maka saya membaca, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan para bidadari
serempak membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengatakan bahwa kami semuanya ini adalah disediakan untuk mereka yang memuji Allah, yang berpuasa, yang ruku, dan yang sujud di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya, yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Diambil dari kitab Raunaqul Majalis. Para sobat yang dirahmati Allah, di dalam berita atau hadis, apabila sudah tampak tanggal pertama bulan Ramadan, maka berteriaklah arsy, kursi, para malaikat, dan segala sesuatu yang lainnya, seraya mengatakan, untung bagi umat Muhammad SAW, sebab mereka mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah memintakan ampunan oleh matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan di laut, dan oleh semua yang berjiwa di permukaan bumi, baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali setan-setan terkutuk. Dan di waktu pagi hari tidak seorang pun dari mereka yang tidak diampuni. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, serahkanlah pahala solawat dan tasbihmu sekalian dalam bulan Ramadan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sobat, ada sebuah cerita bahwa seorang laki-laki bernama Muhammad, dia tidak pernah sholat sama sekali. Tetapi bila mana masuk bulan Ramadan, dia selalu membersihkan dirinya, menghiasinya dengan pakaian yang baik-baik, serta memakai minyak harum dan mau sholat. Bahkan para sobat, dia mau mengqadha atau mengerjakan sholat yang telah ditinggalkannya. Maka dia ditanya oleh seseorang, mengapa engkau berbuat seperti itu? Jawabannya, ini adalah bulan tobat, bulan rahmat, dan bulan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah aku lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya dengan sebagainya. Ketika orang laki-laki itu sudah meninggal, ada orang lain yang bermimpi mengetahuinya. Kemudian ditanya, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Dia menjawab, Tuhanku telah mengampuni aku karena aku telah memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, apabila salah seorang dari kamu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan dan bergerak di atas tempat tidurnya serta bergelimpangan dari samping ke samping, maka berkatalah para malaikat kepadanya, bangunlah, semoga Allah memberkahi engkau dan kasih sayang kepada engkau. Apabila dia berdiri dengan niat akan mengerjakan sholat, maka tempat tidurnya berdoa seraya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadanya balai-balai tempat tidur yang tinggi.
Apabila dia memakai pakaian, pakaiannya berdoa serta mengatakan, "Ya Allah, berilah dia pakaian dan perhiasan dari sorga." Apabila dia mengenakan sendal, maka sendalnya berdoa seraya mengatakan, "Ya Allah, kukuhkanlah dua kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim." Apabila dia memegang gayun, maka gayun pun berdoa seraya mengatakan, "Ya Allah, berikanlah dia gelas-gelas dari surga." Apabila dia mengambil air wudhu, maka air pun berdoa seraya berkata, "Ya Allah, sucikanlah dia dari segala dosa dan salah." Apabila dia mengerjakan sholat, maka rumah pun berdoa seraya mengatakan, "Ya Allah, luaskanlah kuburnya, terangkanlah liangnya, dan tambahkanlah rahmatnya." Pada saat itu Allah pun melihat kepadanya dengan kasih sayangnya seraya berfirman, "Hai hambaku, engkau berdoa dan aku mengabulkan. Engkau meminta dan aku memberi. Dan engkau meminta ampun, aku pun mengampunimu." Diambil dari kitab Zuhdatul Wangis Dina. Para sobat, dari dalam suatu riwayat hadis bahwa Ramadan pada hari kiamat besok akan datang dengan bentuk gambar yang sangat bagus, kemudian bersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, "Hai Ramadan, mintalah apa hajatmu dan tolonglah orang yang tahu menunaikan hakmu." Maka Ramadan pun berkeliling di padang luas dan membimbing serta menolong orang yang telah tahu menunaikan haknya. Kemudian berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Ramadan, apa yang engkau kehendaki?" Ramadan menjawab, "Saya menghendaki agar Tuhan berkenan memberikan kepadanya mahkota kebesaran." Maka Allah memberi 1000 mahkota kepadanya. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat atau pertolongan kepada 70.000 orang-orang yang berdosa besar dan mengawinkan mereka dengan 1000 bidadari yang tiap-tiap bidadari mengasuh 70.000 gadis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkannya di atas binatang buruk. Kemudian Allah berfirman, "Mau apa lagi engkau, hai Ramadan?" Dia menjawab, "Tempatkanlah dia di samping nabimu." Maka Allah pun menempatkannya di sorga Firdaus. Allah berfirman lagi, "Dan apalagi yang engkau kehendaki?" Ramadan menjawab, "Telah engkau laksanakan hajatku ya Tuhan." Di mana kemudian engkau? Maka Allah memberi 100 kota pergedungan yang dibangun dari batu-batu permata indah, merah, dan batu pualam hijau. Sedangkan tiap-tiap kota berdiri 1000 istana yang megah. Diambil dari kitab Zahratur Yadi. Dan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, "Orang yang paling utama bagi saya di hari kiamat ialah dia yang paling banyak membaca sholawat untuk saya." Para sobat, dan dari Zaid bin Rafi dari Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Barang siapa membaca sholawat 100 kali untuk saya tiap-tiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di laut." Para sobat, masih bersama dengan
Kang Bagas Januarta di Story Morning. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para sobat, apabila permulaan hari bulan Ramadan, maka angin meniup dari bawah arus yang disebut dengan Al-Mutsiratu, dan bergeraklah daun pohon-pohon surga. Dari sana terdengar suara indah yang belum pernah didengar oleh siapapun. Para bidadari melihat ke arah suara itu seraya berkata, "Ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini sebagai istri bagi para hamba-Mu." Maka tiada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan, melainkan dia dikawinkan oleh Allah dengan bidadari pingitan dalam kemah. Sebagaimana firman Allah di dalam qadimnya Al-Quran, barang siapa para bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah, dan tiap-tiap bidadari mengenakan 70 perhiasan, tidak hanya satu macam, dan bagi tiap-tiap perempuan sebuah balai tempat tidur terbuat dari batu-batu permata indah yang merah dan disulam dengan mutiara. Dan di tiap-tiap balai terdapat 70 kasur dan peralatan lain-lainnya, dan juga 70 meja makan penuh dengan bermacam-macam makanan. Dan ini disediakan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kecuali balasan amal baik yang dia kerjakan. Maka sewajarnya orang mukmin menghormati bulan Ramadan dan menjaga diri dari perbuatan mungkar, bahkan seharusnya menyibukkan diri dengan ketaatan serta memperbanyak membaca sholawat, tasbih, zikir, dan membaca Al-Quranul Karim. Para sobat, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya, agar supaya mereka tidak ditimpa oleh 2 bahaya kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah 2 cahaya itu, ya Tuhanku? Allah menjawab, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Dan Nabi Musa bertanya lagi, apakah 2 kegelapan itu, ya Tuhanku? Allah menjawab, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat. Para sobat, masih bersama dengan Kang Bagas Januarta di Story Morning. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi majelis ilmu pengajian di bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkah sebagai ibadah 1 tahun, dan dia bersamaku di bawah panji-panji arus. Barang siapa melanggengkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian Allah dengan kasih sayang, sedang saya menjaminnya di dalam surga. Dan seorang perempuan yang mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan, maka baginya pahala sebagaimana pahala Maryam dan Aisyah. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 keperluannya di hari kiamat. Para sobat, masih bersama dengan Kang Bagas Januarta di Story Morning. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memberi penerangan lampu di masjid dalam bulan Ramadan, maka baginya cahaya di dalam kuburnya dan dicatat untuknya pahala orang-orang yang sholat di dalam masjid itu. Dan para malaikat sama memohonkan tambahnya kebaikan sholawat untuknya. Bahkan para malaikat pembawa ars pun memohonkan ampunan untuknya selama lampu itu ada di dalam masjid. Para sobat, masih bersama dengan Kang Bagas Januarta di Story Morning. Para sobat, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila permulaan bulan Ramadan, maka diikatlah semua setan dan jin yang durhaka. Ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak sebuah pintu pun yang terbuka. Dan dibukakanlah semua pintu surga, tidak sebuah pintu pun yang ditutup. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman 3 kali, apa ada orang yang meminta, maka akan aku beri permintaannya. Apa ada orang yang tobat, maka akan aku beri tobat kepadanya. Apa ada orang yang minta ampun, maka akan kuberi ampun. Pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, Allah Ta'ala membebaskan 1000, beribu-ribu, berjuta-juta budak dari neraka yang seharusnya menerima siksa. Apabila di hari Jumat, maka tiap-tiap saat, jam, Allah membebaskan 1.000.000 budak dari neraka. Dan apabila hari akhir bulan Ramadan, maka Allah membebaskan budak sebanyak bilangan budak yang dibebaskan sejak pertama bulan Ramadan. Diambil dari kitab Zubdatul Wanghisdin. Kembali di Story Morning bersama dengan Kang Bagas Januarta. Para sobat, puasa hari Syak atau ragu-ragu itu ada 7 macam. Yang 3 diperbolehkan tapi makruh, yang 3 diperbolehkan dan tidak makruh, dan yang 1 tidak diperbolehkan. Adapun 3 yang diperbolehkan tapi makruh, yaitu 1. Puasa pada hari yang diragukan dengan niat puasa Ramadan. 2. Berpuasa dengan niat puasa Ramadan karena menunaikan kewajiban yang lain. 3. Berpuasa dengan niat yang ragu-ragu. Artinya, apabila hari itu termasuk bulan Ramadan, maka puasa untuk Ramadan. Kalau masih bulan Sya'ban, maka puasanya untuk Sya'ban. Seperti ini diperbolehkan. Adapun 3 yang diperbolehkan tanpa makruh, yaitu 1. Puasa pada hari yang diragukan dengan niat puasa sunat. 2. Dengan niat puasa bulan Sya'ban. 3. Dengan niat puasa saja, mutlak. Adapun yang 1 yang tidak boleh ialah berpuasa pada hari Syak dengan niat apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka puasa untuk bulan Ramadan, dan apabila belum bulan Ramadan, maka tidak jadi berpuasa. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Diambil dari kitab Odikhara. Para sobat, demikian telah dibacakan pengajian pertama kitab Durratun Nasihin, dan semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di pengajian kedua kitab Durratun Nasihin, dan terima kasih atas kebersamaannya para sobat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya Bas pamit, salam sayang selalu untuk Anda dan juga untuk keluarga Anda, terspesial sukses
selalu untuk usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.